Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, ini ada satu kitab yang menurut saya bagus sekali. Kitab Al-I'rab Al-Muyassar fi Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah. Karangan dari seorang syekh bernama Muhammad Yusuf Khudor. Insyaallah nanti kitab ini akan kita bahas ya. Coba kita lihat pengantarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini diawali dengan kalimat pembuka ringkas. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina astafa amma ba'du. Fa innal lughatal arabiyyata hiya miftahu kitabillahi subhanahu wa ta'ala wa nazala al-Qur'anu biha wa hadha a'zamu fakhrin laha wa tashrif. Bahasa Arab itu adalah kunci dari Al-Qur'an. Maksudnya kalau orang mau memahami secara mendalam tentang Al-Quran, tidak boleh tidak untuk belajar yang namanya bahasa Arab. Karena Al-Quran itu diturunkan dengannya, yaitu dengan bahasa Arab. Ini merupakan suatu keistimewaan dan kemuliaan bagi bahasa Arab itu sendiri ya. Karena bahasa yang dipilih oleh Allah sebagai eh, bahasa yang dengannya disampaikan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa khilalu ma'ayishati lil lughah al-arabiyyah taliban laha wa ma ziltu fa inni kuntu ajidu tadhammuran min dirasati wa fahmin nahwil arabi wa huwa min ashrafil ulumi wa arqaha idh bihi yuqawwamul lisanu wa tastaqimul kitabatu wa yu'ti sahibahu jamala fasahatin wa bayan. Jadi sepanjang pengalaman saya, kata penulis ini, dalam belajar bahasa Arab, dan sampai sekarang saya masih belajar bahasa Arab, kata penulisnya, sungguhnya saya telah menemukan, saya menemukan adanya ketidakpuasan dalam belajar dan memahami tata bahasa Arab. Di mana bahasa Arab ini kan termasuk salah satu ilmu yang mulia dan ilmu yang bagus ya. Karena dengan belajar bahasa Arab itu lisan dan tulisan kita akan menjadi lebih bagus juga, lebih kuat gitu dalam berbicara. Dan akan memberikan pengaruh bagi orang yang belajar bahasa Arab, yaitu orang yang belajar bahasa Arab akan menjadi semakin fasih dan tertata penjelasannya. Min khilali hadzal jawi rawadatni fikratun haula wad'i syai'in fi an-nahwi al-arabi yashkalu asasan fi talaqi ibnil lughah li lughatihi. Nah, jadi oleh karena itu terbersit di dalam pikiran saya, maksudnya penulis mendapatkan satu ide ya untuk menulis satu buku di dalam menjelaskan tentang tata bahasa Arab sebagai dasar bagi seorang pelajar bahasa untuk mempelajari bahasanya gitu. Wa katsiratun hiyal kutubul lati wudi'at fin nahwi wala az'amu annani sa'ati bijadidin fi shiqqin minan nahwi wa huwal i'rab walakinnaha muhawalatun li hasri hadzal bab wa dhabtihi likay la yabqa mub'athiran fi dhihni talibil lughah. Nah, jadi penulisnya mengatakan saya tidak eh, merasa ya, jadi buku-buku bahasa Arab yang sudah dikarang oleh ulama-ulama yang lain itu sudah sangat banyak sekali ya, buku-buku tata bahasa terutama. Dan penulisnya mengatakan saya tidak mengira atau saya tidak mengklaim gitu ya, bahwa saya membuat buku yang baru dalam menjelaskan tata bahasa itu. Tetapi ini adalah satu usaha untuk membatasi pembahasan dalam bab ini dan menguatkannya supaya tidak tercecer di dalam benak para pelajar bahasa. Ya, maksudnya penulis dengan buku yang dikarangnya ini adalah sebagai tambahan referensi ya untuk menguatkan pemahaman pembelajar bahasa dalam memahami bahasa Arab seperti itu ya. Selanjutnya penulis mengatakan qasamtul kitaba ila khamsati fusulin. Hiya al-faslul awwalu wa yashmulu alaqatul i'rab bil Qur'an
Alaqatul Lughah Bisyariah. Nah, jadi buku ini disusun oleh penulis dibagi menjadi 5 pasal. Pasal yang pertama itu berisi tentang keterkaitan i'rab dengan Al-Qur'an, dan bagian B-nya itu membahas tentang keterkaitan bahasa dengan syariat. Ini dibahas di pasal pertama. Al-faslu tsani, sedangkan di pasal yang kedua, wa yashmulul abwabut taliyah, itu berisi tentang pembahasan-pembahasan berikut, yaitu al-marfu'at, al-mansubat, al-majrurat, dan al-majzumat. Ya, al-marfu'at maksudnya adalah kondisi-kondisi kata itu dibaca rofa, kemudian al-mansubat, kondisi-kondisi kata yang dibaca mansub, al-majrurat, kondisi-kondisi kata yang menyebabkan dia majrur, dan al-majzumat, kondisi-kondisi kata yang menyebabkan dia itu majzum. Ya, dibaca jazam. Wa kana jullu i'timadi fi hadha at-tartibi ala kitabi Suzuriz Zahab li Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullah. Nah, penulis mengakui bahwa sandarannya di dalam menulis pasal yang kedua ini adalah kitab Suzuruz Zahab karangan dari Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Nah, dari referensinya diambil dari kitab Suzuruz Zahab ya. Kemudian Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, wa tahaddastu fihi an. Saya berbicara atau membahas di pasal yang ketiga itu tentang yang pertama, alamatur raf'i al-asliyati wal far'iyati wa mawatinuha. Kalau kita baca sambungan dari an berarti an alamatir raf'il asliyati wal far'iyati wa mawatiniha ya. Tanda-tanda rafa yang asli dan yang far'i, yang cabang beserta letak-letaknya. Yang kedua, alamatin nasbil asliyati wal far'iyati wa mawatiniha. Tanda-tanda nasab yang asli, ya kan, tanda-tanda nasab itu ada dua ya, ada yang asli, ada yang far'i, itu yang cabang itu. Nah, dan beserta letak-letaknya atau kapan dia itu tandanya itu asliyah dan kapan tandanya itu far'iyah itu dijelaskan ya. Yang ketiga adalah alamatil jarril asliyati wal far'iyati wa mawatiniha. Tanda-tanda jar yang asli dan yang far'i beserta letak-letaknya. Yang terakhir, yang keempat atau yang bagian D itu alamatil jazmil asliyati wal far'iyati wa mawatiniha. Yaitu tanda-tanda jazm yang asli dan yang far'i beserta letak-letaknya. Wa'tamadtu fi hadha tartibi kitaba Awdahil Masalik ila Alfiyati Ibni Malik li nafsil muallif. Nah, jadi di pasal yang ketiga ini penulis mengakui bahwa sandaran referensinya adalah kitab Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibni Malik, pengarangnya masih sama ya, orang yang sama yaitu Ibnu Hisham Al-Ansari rahimahullah. Jadi penulis dalam menyusun buku ini terpengaruh atau menyandarkan pembahasannya berdasarkan kitab yang ditulis oleh Ibnu Hisham Al-Ansari. Kemudian Al-Faslur Rabi' ya, pasal yang keempat di sini dikatakan wa huwa ibaratun an tamarini mahlulatin wa a'tarifu anna fiha syai'an minas su'ubati walakinni qasadtu dzalika lita'miki mazajil i'rab fi nufus. Nah, di pasal yang keempat ini nanti akan berisi tentang latihan-latihan ya. Dan penulis juga mengakui dengan mengatakan saya mengakui sendiri bahwa di dalamnya itu terdapat beberapa hal yang cukup rumit atau sulit ya. Nah, tetapi ini dimasukkan untuk lebih memperdalam i'rab itu sendiri ya. Kemudian bagian pasal yang kelima ya, al-faslul khamis ya. Wa huwa tamarinu sayaqumu asy-syakhsu bihilliha. Wa qasadtu minha ay ya'mala talibul ilmi fiha aqlahu wa dhihnahu. Nah, di pasal yang kelima ini berisi latihan-latihan yang harus dikerjakan oleh pelajar itu sendiri ya, secara mandiri. Tujuannya adalah untuk melatih pelajar itu ya, melatih pikiran dan akalnya supaya terbiasa untuk menganalisis tata bahasa Arab gitu. Wa as'alullaha subhanahu wa ta'ala al-afwa wal afiyatah. Saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunannya dan keafiatannya. Nah, ini kalau kita lihat dari pasal-pasal ini sangat bagus sekali ya pembahasan ini.
Dan mudah-mudahan nanti di lain waktu kita bisa membaca ya, kita baca isi dari kitab ini dan kita berusaha ambil poin-poin penting yang perlu dipelajari ya. Di sini di bagian awalnya nih ada al-i'rab wal Qur'an. Insyaallah nanti akan kita sama-sama bahas ya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.